Inilah Pablo Escobar, sosok kontroversial seorang gembong narkoba terkaya di dunia yang dianggap pahlawan oleh sebagian masyarakat Kolombia. Namanya mungkin tidak asing bagi banyak orang. Ia adalah sosok kontroversial yang terkenal. Pablo Escobar merupakan pemimpin kartel Medellin dari Kolombia. Kartel yang dipimpinnya memonopoli peredaran narkoba jenis kokain di Miami dan sejumlah kawasan Amerika Latin. Menurut Forbes, Pablo Escobar pernah masuk dalam daftar orang terkaya di dunia selama 7 tahun berturut-turut. Dari tahun 1987 sampai 1993 di urutan ke-7. Forbes mencatat kekayaan bersihnya pada tahun 1988 sudah mencapai 3 miliar dolar Amerika dan setiap tahun bertambah. Selain sepak terjangnya sebagai gembong narkoba, Escobar juga dianggap sebagai pahlawan oleh sebagian masyarakat Kolombia. Namanya begitu tersohor di tengah masyarakat miskin Kolombia karena dia dianggap sangat dermawan terhadap orang-orang miskin. Robin Hood dari Kolombia merupakan julukan yang disematkan untuk Escobar. Sepanjang hidupnya, dia banyak mendonorkan uangnya untuk berbagai kepentingan sosial, seperti pembangunan gereja, sekolah, perumahan orang miskin, maupun lapangan sepak bola. Sosok ini juga dikenal ambisius. Ia pernah menjadi anggota dewan di parlemen Kolombia pada tahun 1982. Pria dengan nama lain Pablito ini masuk ke Kongres untuk melapangkan jalan bagi dirinya yang berkeinginan menjadi presiden Kolombia. Namun justru inilah awal kehancurannya sebagai gembong narkoba. Hanya usai 2 tahun menjabat, Pablo Escobar mengundurkan diri dari Kongres. Bisnis gelapnya dibeberkan politisi yang juga Menteri Kehakiman Kolombia, Rodrigo Lara Bonilla. Sementara penerbit surat kabar berpengaruh Guillermo Cano mengorek sejarah masa lalu Escobar. Setelah kekebalan hukumnya sebagai anggota parlemen dicabut, Escobar dinyatakan sebagai pengedar obat bius terbesar di Kolombia. Pembalasan dendam segera dilakukan Escobar. Bulan April 1984, Bonilla dibunuh. 3 tahun kemudian, Desember 1987, Cano juga dihabisi. Tak cukup itu saja, kartel Medellin kemudian membentuk sebuah kelompok pembunuh paramiliter. Sejak tahun 1984 dilakukan berbagai pembunuhan, peledakan mobil, serta pembantaian rakyat. Pemburuan pemerintah akhirnya membuat Escobar menyerah pada bulan Juni 1991 dengan syarat ia tidak diekstradisi ke Amerika. Ia menawarkan dirinya untuk dipenjara di La Catedral, sebuah penjara yang dibuatnya sendiri. Pemerintah Kolombia pun setuju. Alih-alih penjara, La Catedral lebih terlihat sebagai tempat hiburan. Pablo Escobar sempat berhasil melarikan diri ketika hendak dipindah ke penjara militer. Setelah pemburuan, gembong narkoba terkaya itu ditemukan di tempat persembunyiannya di Medellin pada Desember 1993. Terjadi sebuah baku tembak dengan polisi, hingga gembong narkoba terkaya ini tewas tertembak dalam peristiwa itu.